Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk limpahan karunia serta nikmat-nikmatnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga dicurahkan pula kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat kepada sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan hari Rabu minggu pertama dari bulan Agustus, insyaallah di kesempatan kali ini kita masuk kepada pembahasan kitab Adabul Mufrad di halaman ke-70 ya, kalau tidak salah di halaman 70. Hadisnya hadis yang ke-26. Bapak Ibu yang belum dapat print out, tadi kata Ustadz Ahsan, punten Ustadz Ahsan ketinggalan handphone gitu. Sedangkan filenya ada di handphonenya yang tertinggal, jadi belum bisa diprintkan. Tapi Bapak Ibu pegang file PDF-nya kan? Ada ya, boleh dibuka halaman 70, seingat saya halaman 70. Di situ judulnya tentang menawarkan Islam kepada ibu yang beragama Nasrani, ya, atau yang beragama selain Nasrani, ya. Karena di sini kasusnya adalah seorang ibu yang Nasrani, maka disebutkan di sini adalah beragama Nasrani. Ada, sudah ketemu Pak? Halaman 70 ya, halaman 70 seingat saya. Nah, ini sebelum dilanjut, di keluarga besar Bapak Ibu ada yang berlainan agama di keluarganya? Ada? Oh, ada. Dari pihak siapa, Bu? Dari pihak Bapak. Oh, terlahir non muslim atau setelah muslim pindah agama? Oh, murtad. Ikut ke suaminya. Masih ada orangnya? Masih ada. Jadi istri ikut suami ya? Oh, gitu. Ya. Baik. Bismillah. Ini hadisnya dari Abu Hurairah ya. Hadisnya dari Abu Hurairah. Jadi hadis ini nih Abu Hurairah, intinya hadis ini tuh berbicara tentang curhatannya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah tuh curhat sama Rasulullah ya. Kurang lebih seperti itulah. Apa isi curhatnya? Abu Hurairah berkata, "Masami'a bi ahadun Yahudiyun wala Nasraniyun illa ahabbani." Ya. Abu Hurairah ini curhat, bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masami'a bi ahadun Yahudiyun wala Nasraniyun illa ahabbani." Ya Rasulullah, aku tidak mendengar ada seorang Yahudi ataupun Nasrani yang tidak suka kepadaku. Artinya semua orang Yahudi dan semua orang Nasrani suka kepada Abu Hurairah. Itu intinya. Ya, masami abi ahadun Yahudiyun wala Nasraniyun illa ahabbani. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mendengar ada seorang Yahudi pun ataupun Nasrani pun yang tidak cinta, tidak suka kepadaku. Nah, artinya apa?
ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah itu sebelum masuk Islam sekalipun beliau sudah dikenal sebagai pribadi yang baik, sehingga karena kepribadiannya itu beliau ini kemudian disukai oleh banyak orang, bahkan orang Yahudi dan orang Nasrani sekalipun. Itu yang pertama. Dari bait ini kita dapat hikmah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Abu Hurairah itu Bapak Ibu semua adalah termasuk sahabat Ansor. Ya, artinya beliau adalah salah satu sahabat yang belakangan masuk Islamnya. Kan ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor. Ya. Secara istilah sahabat Muhajirin itu adalah mereka-mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Mekah, kemudian ikut hijrah bersama-sama dengan Nabi ke Madinah. Adapun kaum Ansor itu akar katanya nun sod ro nasoro, artinya golongan atau kaum yang memberikan pertolongan. Yang dimaksud adalah mereka, ya, sahabat-sahabat Nabi yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin dan mereka domisilinya di Madinah. Nah, sedangkan Abu Hurairah ini sendiri, beliau aslinya bukan dari Madinah. Ya, beliau aslinya dari suku Daus. Suku Daus itu adanya di Yaman. Nah, sehingga dari sini Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ke inti pembahasannya, kita perlu ketahui bersama, Yaman, kalau kita mengetahui Yaman hari ini itu 100% penduduknya Muslim. Tapi kalau kita berbicara sejarah, Yaman itu dahulu sebelum Rasulullah SAW beliau dilahirkan, Yaman itu adalah salah satu, ya, kalau hari ini disebutnya adalah negara maju, negara yang peradabannya sudah jauh lebih maju. Kenapa Yaman ini menjadi maju? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Yaman ini, ya, dalam bahasa kita, Yaman ini dijajah oleh banyak pendatang, termasuk Romawi, termasuk Persia, ya, sehingga, ya, penjajah-penjajah yang datang ke tanah Yaman ini itu membawa akidah, membawa keyakinannya masing-masing. Sehingga kalau kita menelusuri sejarah, justru agama yang jauh lebih dahulu berkembang di Yaman yaitu adalah agama pertama Yahudi, disusul nanti ada Nasrani dan yang seterusnya. Makanya kalau tidak salah di majelis ini pernah saya sampaikan berdasarkan surah Al-Buruj, kalau tidak salah waktu itu pernah saya sampaikan, ya, bahwa Yaman, negeri Yaman dahulu pernah dikuasai oleh seorang raja yang lalim namanya Zunnuwais. Zunnuwais ini dia Yahudiun, dia ini seorang Yahudi. Di masa pemerintahannya itu banyak umat Nasrani yang masih beriman kepada ajaran Nabi Isa itu bermigrasi baik dari Mesir, baik dari Palestina masuk ke Yaman. Kemudian tumbuh berkembang, beranak pinak sehingga jumlahnya menyelisihi jumlah penduduk Yahudi yang ada di Yaman ketika itu. Jadi rajanya Yahudi, penduduknya yang dominan agamanya adalah Yahudi juga. Artinya Nasrani ini masuknya belakangan, tapi kemudian berkembang, diikuti dengan pertambahan jumlah penduduknya yang banyak. Nah, sehingga kemudian Zunnuwais ini merasa khawatir, merasa ketakutan apabila jumlah Nasrani itu dari waktu ke waktu bertambah, dikhawatirkan nantinya menguasai kerajaannya. Dan terbukti memang benar, bukan hanya bertambah
ya, jumlah pemeluk Nasraninya. Tapi yang tadinya memeluk Yahudi berpegang kepada kitab Talmud, ya bukan kitabnya Nabi Musa, tapi kitab Talmud, kitab buatannya orang-orang Yahudi, ya. Itu mereka kemudian berpindah agamanya, memeluk Nasrani yang ketika itu ajarannya asli. Itu. Nah, ini Zunnuwais semakin tidak suka, maka terjadilah peristiwa yang disebut dalam surah Al-Buruj dengan Ashabul Ukhdud, An-Narizatil Waqud, itu ya. Yaitu kurang lebih sekitar 20.000 orang-orang Nasrani yang beriman kepada Allah dan ajaran Nabi Isa, yaitu dibakar hidup-hidup. Nah, itulah kebencian orang Yahudi itu, ya. Dan itu terbukti sampai hari ini, ya. Jadi orang beriman itu dibelenggu ketika itu. Nah, peristiwa itu Bapak Ibu semua tercatat dalam sejarah. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan itu terjadinya antara 35 sampai 40 tahun sebelum tahun gajah atau tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk Abraha. Abraha itu kan orang Yaman, yang kemudian mendengar berita selain gereja terbesar yang sudah dibangun di Yaman ketika itu dikotori oleh orang Mekah yang datang ke sana. Dan Abraha juga merasa tersaingi karena kiblatnya orang Yahudi, orang Nasrani, simbolnya gereja ketika itu kalah viral oleh Ka'bah yang ada di Mekah. Makanya Abraha berpikir bagaimana cara supaya destinasi ibadah umat manusia itu kiblatnya ke Yaman. Maka kemudian Abraha merencanakan untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, nanti Bapak Ibu kisahnya boleh baca surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka oleh Allah dihancurkanlah pasukan gajah, bukan partai gajah, pasukan gajah. Waalaikumsalam ya Mas. Ya, bukan partai gajah, pasukan gajah. Bahasa Arabnya ashabul fil, ya, ashabul fil. Kebetulan saja ada gajah gitu. Oke. Tuh, jadi kemana barusan saya lupa nih. Oh ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan dari kisah itu, dari cerita itu, dari riwayat itu, itulah asal usul negeri Abu Hurairah. Jadi Yaman itu dahulunya Bapak Ibu semua, sebelum hari ini penduduknya semuanya Muslim, Yaman itu dulu begitu. Ya, Yahudi ada, Nasrani ada, para penyembah berhala pun ada. Sama seperti halnya Indonesia dahulu sebelum Islam masuk ke Nusantara. Ada Hindu, ada Buddha, ada agama keharingan dan yang lain sebagainya. Jadi sebetulnya begitulah cara kita membaca sejarah itu. Nah, hadis ini berbicara tentang perbedaan keyakinan antara seorang anak Abu Hurairah namanya dengan ibunya, namanya kalau tidak salah Ummu Umaymah, ya, nama ibunya daripada Abu Hurairah, ya. Nah, dalam keadaan seperti itu Abu Hurairah bercerita, aku tidak pernah mendengar ada seorang Yahudi, seorang Nasrani dapat dipastikan semuanya suka kepadaku. Inilah pribadi Abu Hurairah. Jadi disenangi, disukai oleh banyak orang itu. Kata Abu Hurairah, inna ummi kuntu uriduha alal Islam fata'bah. Sesungguhnya ibuku kuntu uriduha, ibuku sangat aku inginkan agar ibuku masuk alal Islam, masuk ke dalam Islam. Fata'bah, tapi ibuku menolak.
menolak ajakan Abu Hurairah. Jadi bukan hanya menolak, bahkan ibunya Abu Hurairah itu pernah mengancam dan mengata-ngatai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata yang tidak pantas. Nah, ini dalam syarah, dalam penjelasan, keyakinan yang dipegang oleh orang tua dalam hal ini ibunya Abu Hurairah, yaitu adalah Nasrani. Ya, adalah Nasrani. Saya tidak menerjemahkan Kristen ya, Pak Bu. Ya, saya tidak menerjemahkan Kristen. Karena kalau Bapak Ibu buka Al-Quran, mau versi terjemah manapun, ya, Nasrani tidak diterjemah Kristen. Enggak. Maka silahkan kalau Bapak Ibu pegang Quran terjemah atau buka di Google, ya, tidak diterjemahkan demikian oleh Depak RI, tetapi Nasrani, ya, Nasrani. Itu untuk merujuk kepada bahwa agama Allah itu 3, 1 Yahudi, 2 Nasrani, ya, dan Islam itu sendiri. Ya, kenapa disebut dengan agama Allah? Karena sumbernya wahyu, itu intinya. Ya. Fata'ba, ibuku menolak. Nah, ini saya kutipkan ada hadis terkait tentang hal ini. Ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah sama. Jadi begini, Bapak Ibu semua, ini mohon izin dulu saya menyampaikan. Abu Hurairah itu, Bapak Ibu semua, masuk ke dalam Islam, ya, masuk ke dalam Islam itu belakangan. Bahkan satu riwayat menjelaskan beliau itu masuk Islam kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Awal perkenalan Abu Hurairah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berawal dari Abu Hurairah menawarkan dirinya untuk menjadi khodim, untuk menjadi pembantunya Rasulullah. Nah, yang membedakan, kalau di minggu yang lalu kan kita bahas Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik itu dititipkan oleh ibunya, dan ketika dititipkan Anas usianya masih kecil, 10 tahun. Sedangkan Abu Hurairah ini sudah dewasa, sehingga tidak mungkin, ya, Abu Hurairah ini dibawa ke dalam rumah tangga Rasulullah. Nah, sehingga dibolehkan oleh Rasulullah untuk tinggal di teras Masjid Nabawi. Ya, ulama menyebutnya sebagai Ahlus Sufah. Ahlus Sufah inilah yang kemudian oleh tokoh-tokoh sufi dijadikan dasar sebagai kelompok tasawuf para sufi. Itu, ya. Kalau Bapak Ibu ingin belajar banyak tentang tasawuf atau sufi, baca-baca saja buku-buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Itu salah satu tokoh sentralnya, ya. Atau Syekh Junaid Al-Baghdadi, orang Irak. Nah, itu boleh dibaca, kedua rujukan itu, ya, tentang Ahlus Sufah atau asal-usul sufi. Nah, diriwayatkan bahwa Abu Hurairah ini masuk ranking 1 perawi hadis Nabi yang paling banyak. Ini saya tadi mencatat, beliau ini meriwayatkan kurang lebih 5.374 hadis. 5.374 hadis. Di urutan kedua ada Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Ya. Abdullah bin Umar meriwayatkan 2.630 hadis. Di ranking ketiga ada Anas bin Malik, yang beliau kita bahas di pertemuan sebelumnya. Anas bin Malik meriwayatkan 2.286 hadis. Ranking keempatnya baru istri Rasulullah, Siti Aisyah, ya. Siti Aisyah meriwayatkan 2.210 hadis. Nah,
Apa Reza? Siti Aisyah sedikit, ayah Abu Hurairah banyak. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, ya Aisyah tidak menandingi ya Abu Hurairah di dalam periwayatan hadis. Kenapa? Karena Aisyah lebih banyak meriwayatkan hadis-hadis yang terkait kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama-sama dengan Aisyah. Sedangkan Siti Aisyah sebagai seorang perempuan tidak banyak bergaul dengan mayoritas sahabat Nabi yang laki-laki. Itu. Kalau Bapak Ibu bertanya lagi, Pak Reza, kenapa Abu Hurairah? Kan Abu Hurairah belakangan masuk Islamnya. Lalu kenapa beliau ini yang paling banyak meriwayatkan? Tadi sudah disampaikan, karena Abu Hurairah tempat tinggalnya di sisi kamar atau rumah Rasulullah, setiap hari di situ. Maka dapat dipastikan Abu Hurairah ini ya hampir 24 jam beliau mengetahui sirah, mengetahui kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar usianya masih kecil ketika itu, maka pantaslah ya Abu Hurairah ini menempati ranking 1 dibanding sahabat-sahabat yang lainnya. Dan tidak bisa dinafikan, tidak bisa diabaikan bahwa Abu Hurairah salah satu sahabat yang memiliki kecerdasan dan kekuatan hafalan yang kuat. Ini Abu Hurairah. Beliau wafat, banyak riwayat menjelaskan, ada yang mengatakan usianya 75, ada yang mengatakan 76, ada yang mengatakan 78. Artinya di antara dua usia itu. Ya, di antara usia itu, antara 75 hingga 78 tahun. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ya, kisah seorang sahabat Nabi yang levelnya seperti ini. Jadi Al-Quran dikuasai, hadis dikuasai, tapi dalam kenyataan beliau berbeda keyakinan dengan ibunya. Kira-kira ada nggak yang lebih dahsyat ujiannya daripada para nabi dan para sahabat, para tabi'in dan para aulia dibanding apa yang Allah ujikan kepada kita? Jadi kalau punya keluarga, punya pasangan hidup berbeda keyakinan, itu ujian Pak Bu, dahsyatnya luar biasa. Jangankan berbeda keyakinan, Bapak Ibu beda pendapat dengan pasangan ibu, guntreng di rumah. Itu rumah itu ya Allah, tak pusing. Si mama teh diem aja dari kemarin, kenapa? Itu. Tapi ini kita lanjut dulu ini Pak Bu ini. Inna ummi kuntu uriduha alal Islam fata'bah. Dan aku sangat menginginkan ibuku masuk Islam, tapi dia menolak. Nah, ini ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, ada satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah di mana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kata Rasulullah, semua umatku kelak akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang menolak. Ya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man aba? Ya Rasulullah, lalu siapa yang menolak itu? Artinya tidak mau masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga itu? Yang menolak, yang enggan, yang tidak mau menerima. Kata Rasulullah, man aba, yang menolak. Siapa yang menolak itu? Qala, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja yang taat kepadaku, pasti dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Adapun yang berlaku maksiat, artinya dia menolak ajaranku, kata Nabi, maka dia, ya tadi dijelaskan,
faqad aba, maka dialah yang menolak untuk masuk surga. Maka Bapak Ibu buka surah Muhammad, surah ke-47 ayat yang kedua. Surah 47 ayat kedua. Surah Muhammad ayat 2. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa taat kepada Nabi Muhammad itu maksudnya adalah taat kepada apa-apa yang disampaikan dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud taat kepada Nabi Muhammad itu. Ayat ini menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwa haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Ya. Terjemahnya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan atau amal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya apa, Bu? Pak? Al-Quran, ya. Dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka, dan mereka meyakini itulah yang benar, itulah yang hak, bahwa maksudnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah hak, adalah benar, ya. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi ayat ini sederhana dipahaminya, Pak, Bu. Sekedar dengan keyakinan penuh kepada Allah dan Rasul-Nya, sekedar beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekedar beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah, yakni Al-Quran adalah hak, ya, maka Allah jamin dua hal: dosa-dosanya dihapus dan kehidupannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal pilih oleh Bapak Ibu, oleh saya, kita semuanya, mana di antara sunnah Nabi yang mau kita amalkan. Kita coba satu persatu aja dulu, tidak harus serentak secara bersamaan semuanya. Apa yang kita mampu, karena kata Rasulullah, fa'tu minhu mastata'atum wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'atum. Apapun yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'atum, maka kerjakan menurut kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Adapun hal-hal yang aku larang, tidak ada kata semampunya, kalian harus jauhi. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari mana dulu? Misal ada pepatah yang mengatakan al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Berkata dengan ucapan yang baik, sopan, santun, lagi memuliakan, itu adalah bagian daripada bersedekah. Atau ada di mana Nabi mengatakan ibtisamatuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Sama bapak sama ibu diamalkan hadis itu teh. Siapapun ibu berjumpa, senyum gitu ya. senyum si ibu eta teh senyum wae nuju nyeri wawas gitu ya. Tapi yang jelas oleh Nabi, ya, perbuatan seperti itu adalah masuk ke dalam kategori sedekah. Bu, kata Nabi, iman yang paling rendah kualitasnya itu apa? Dimisalkan oleh Nabi. Ya, ada benda tajam di jalan, terus kita buang pada tempatnya. Tak eta teh salemah-lemah iman. Jadi kalau ibu sedang berjalan, ibu teh harus diniatkan ketika itu nyari pahala. Makanya tukang beling mah, Bu, eta gede pahalana.
Kan aya alat tah dari magnet tuh Bu ya. Wah, sejajalan teh paku naon. Ya Allah. Dia dapat upahnya ketika di kilo gitu kan. Di sisi lain dia menyelamatkan pengendara mobil, pengendara beca, pengendara motor, sepeda dan yang lain sebagainya dari benda tajam. Tuh. Jadi kalau bekerja, beraktivitas diniatkan lillahi ta'ala, dapat semuanya. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Ya, nanti setelah pulang dari Pusdai ya Bu ya. Ya tahu aja sampai ke rumah 1 kilo lumayan buat paku. Ya. Betul. Jadi itu teh kiasan Bapak Ibu semua, kiasan. Jadi tidak harus selalu duri, tidak harus selalu yang tajam, tapi sesuatu yang mungkin kalau dibuang tidak pada tempatnya malah mendatangkan madarat daripada manfaat gitu. Coba Bu, tukang rongsok anu pang ageng pahala di kota Bandung ada orang Panjalu Bu. Orang Panjalu. Ya, orang Ciamis. Dulu saya punya teman namanya Haji Heri Ibrahim, kakak kelas saya waktu di Gontor 1 tahun itu. Itu usahanya begitu, nerima rongsok Bu. Nerima rongsok. Itu turun-temurun dari keluarganya. Itu orang Panjalu asli, di Holis. Kalau Ibu ke daerah Holis ada stopan tuh yang arah ke bawah tuh kemana itu namanya itu, ada yang arah lurus mau ke perempatan Jamika. Di situ ada gor. Nah di situ tuh itu teman saya tuh itu begitu rongsok, mulai dari botol ya, kemudian yang kayak gini nih Bu, botol kaca, botol plastik, itu semua numpuk di rumahnya. Itu tiap tahun haji dari usaha rongsok. Dan yang kerja pemulung-pemulung itu ya, meskipun hanya satu orang tiap tahun ada yang diumrohin gitu. Coba usahanya dari rongsok. Jadi sedekah Rasul tuh benar dengan ucapannya. Itu tuh kualitas iman paling rendah. Mungut barang yang mungkin menurut pandangan manusia sudah tidak berharga, tapi dari situ ada kehidupan luar biasa tuh. Tapi dasarnya apa? Iman. Dasarnya iman. Makanya ayat ini menjelaskan, selagi dasarnya iman kepada Allah dan iman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, dua dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Dihapus dosanya. Pengertian dihapus dosa itu apa sih Pak Bu? Dibahagiakan ke Allah, itu intinya dihapus dosa itu. Orang yang dihapus dosa itu bahagia. Jadi kalau hari ini kita masih merasakan resah, khawatir, takut, itu masih terselip pada diri kita ada dosa, baik besar ataupun kecil. Ya, jadi itu makanya lazim kita istighfar itu, yaitu diantaranya. Itu diantaranya. Baik, dilanjut Bapak Ibu semua. Nah inilah yang dimaksud ya, menolak. Yang dimaksud menolak di sini adalah menolak apa-apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, serta menolak apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kalau yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Al-Quran ataupun apa yang disampaikan oleh Rasulullah, berarti itu adalah sunnah ataupun hadis. Jadi aba di sini, fata'ba di dalam hadis ini maksudnya baik menolak Al-Quran ataupun menolak hadis, atau menolak wahyu Allah atau menolak dakwah Rasulullah. Itu ya, itu yang dimaksud. Fakultu laha fa'abat. Jadi Abu Hurairah ini berulang kali menyampaikan ajakan kepada ibunya untuk masuk ke dalam Islam. Berulang kali. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu ketika aku datang kepada, atau aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu,
ya, di hadapan Nabi, lalu aku berkata, kata Abu Hurairah, ud'ullaha laha, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk ibuku. Ini dibolehkan, Bu. Yang tidak dibolehkan itu dimintai doa untuk seseorang yang telah meninggal dunia agar diberi keselamatan di akhirat, tapi yang telah meninggal ini agamanya bukan Islam ketika wafatnya. Pernah kita bahas, yaitu kisah ayahnya Nabi Ibrahim. Kalau ini keadaannya adalah bahwa ibunya Abu Hurairah masih hidup, itu ya. Itu yang dijelaskan di sini. Dan Abu Hurairah ini tinggalnya, ya, terkadang tinggal di sekitaran Masjid Nabawi dan terkadang tinggal bersama dengan ibunya, tapi lebih banyak tinggal di sekitaran Masjid Nabawi. Ud'ullaha laha, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk keislaman ibuku, untuk hidayah untuk ibuku. Fada'a, maka Rasulullah memenuhi permintaan Abu Hurairah. Artinya Rasulullah mendoakan keislaman ibunya Abu Hurairah. Wa ataituha wa qad ajafat 'alaihal bab. Ini terpisah ini. Meskipun dalam satu hadis. Jadi dalam hadis ini dikisahkan, diceritakan oleh Abu Hurairah, fa ataituha, setelah Rasulullah berdoa untuk ibunya Abu Hurairah, ya. Di sini belum ada jawaban daripada Allah. Maka kemudian Abu Hurairah, ya, setelah memohon doa keislaman untuk ibunya kepada Rasulullah, fa ataituha, maka kemudian Abu Hurairah bersegera untuk menjumpai ibunya. Waqad ajafat 'alaihal bab, dalam keadaan ketika Abu Hurairah tiba di depan rumah ibunya, pintu rumahnya tertutup. Dalam penjelasan hadis ini dijelaskan, Bu, punten, saya boleh terima telepon dulu, Pak? Ya, sebentar. Halo, assalamualaikum. Ya, siap. Ya, waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya mohon doanya ini buat saya, mohon didoakan. Ini saya lagi diverifikasi data dari seminggu yang lalu untuk pengangkatan jabatan saya di Telkom University untuk jadi dosen profesional. Mohon doanya, semoga diijabah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tuh dari kemarin tuh gelisah, Bu. Gelisahnya begini, saya tuh udah beberapa kali ditawari untuk bekerja di tempat A, B, dan yang lain sebagainya. Hati kecil saya tuh selalu nolak, Bu. Kenapa nolak? Berat mau ninggalin pusdainya gitu. itu tapi ini kemarin ada telepon dari Telkom itu, Pak Reza bantu kami katanya. Gelisah lagi saya,
waduh kalau diminta full time berarti keberadaan saya di Pusdai nanti jadi terbatas gitu. Tapi saya minta sama Allah, ya Allah semoga tetap ada bisa berkesempatan di Pusdai gitu. Itu intinya. Karena saya lihat teman-teman saya yang lain pun meskipun sudah tetap di Telkom, kalau tetap di Telkom berarti jadi pegawai BUMN kan Pak Bu itu. Kalau udah tetap saya lihat teman-teman saya masih bisa beraktivitas di luar Telkom gitu ya. Mohon doanya yang terbaik saja gitu. Saya kemarin ketemu sama seorang ustadz, ini aja nih Pak Reza katanya wiridnya gitu kan. Ya, wiridnya itu Allahumma khirli wahtahli. Ya Allah beri untuk saya yang terbaik menurut Engkau. Dak kami diemutan ku manusia mah liar Bu. Udahlah saya kembalikan saja sama Allah, biar Allah yang memilihkan yang terbaik buat saya. Karena kalau Allah yang memilih pasti nggak akan kecewa kita Bu. Tapi kalau kita yang milih kemungkinan besar ada kecewanya gitu. Yaudah saya kembalikan saja sama Allah gitu. Nuhun Bapak Ibu semua doanya gitu. Semoga yang terbaik ya, itu aja. Dilanjut Bapak Ibu semuanya. Kemudian, nah dikisahkan dalam hadis ini bahwa ketika Abu Hurairah datang mengetuk pintu dan memberi salam, gitu ya, pintunya itu tidak lekas dibuka oleh ibunya. Dan di sini ada adab Bapak Ibu semua. Meskipun Abu Hurairah ini keluarga inti, anak daripada ibunya, dan terlebih lagi berbeda agama dengan ibunya gitu kan, tapi ada adabnya di situ. Jadi ketukan yang pertama dan salam yang pertama tidak lekas dijawab oleh ibunya. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Kalau bapak ibu ya setelah bepergian kemudian kembali ke rumahnya masing-masing dan yakin misal suaminya sudah tiba duluan di rumah, atau putra atau putrinya ada di rumah, atau ada khodimah atau khodim yang membantu ada di rumah semuanya, bapak ibu ketuk pintu ngasih salam nggak ada yang jawab atau belum ada yang jawab, apa yang akan dilakukan? Pak Reza, kalau pintu diketuk tidak bisa dibuka jendela, tok 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 tok. Itu ya. Padahal adab bertamu atau adab mendatangi rumah sendiri itu salam tidak boleh lebih dari 3. Kalaupun sudah salam 3 kali belum ada jawaban, jadi apa yang harus dilakukan? Tunggu di situ. Saya sampaikan ada kisah Bu, ini kisah romantis ini, kisah roman. Suatu ketika Rasulullah itu bepergian Bu, bepergian hingga larut agak menjelang malam. Pintu rumah tertutup, sedangkan di dalam Siti Aisyah husnuzon sudah tidur. Diketuk pertama kali memberi salam tidak dibuka, sampai 3 kali salam tidak dibuka. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bersandar di pintu rumah. Sedangkan Aisyah ketika itu gelisah, mana nih udah mau larut malam, kok Rasulullah belum juga datang. Apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah? Ngantuk. Lalu apa yang dilakukan? Akhirnya beliau pun menyandarkan tubuhnya pada pintu rumah. Luar biasa tuh Bu. Rasulullah menanti, Siti Aisyah juga menanti. Patonggong-tonggong Bu, hanya terpisahkan oleh pintu. Kalau kita gimana Pak Bu? Pas dibuka sama suami teh 10 miss call. Ya ternyata suaminya ketiduran. Kan suami kalau sudah pensiun jadi pegawai BNI ya Pak, bagian nungguan imah ya, atau bagian nungguan incu. Ya, ya itulah. Jadi nah dari sini ada adabnya nih Abu Hurairah. Nah, setelah ketukan yang pertama diperhatikan oleh Abu Hurairah, terdengar ada suara gemericik dari dalam rumah. Oh, ibuku sedang ada hajat. Maka ditunggulah sampai benar-benar menurut keyakinan Abu Hurairah ibunya sudah selesai hajatnya.
ya, barulah mengetuk pintu, memberi salam yang berikutnya. Dibuka pintunya oleh ibunya. Nah, di sini hadisnya dilanjut di sini. Faqalat ya Aba Hurairah, ketika pintunya dibuka oleh ibunya, inni aslamtu, ibunya langsung berkata pada intinya, Abu Hurairah putraku, ibumu sudah masuk Islam. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa mandinya ibunya Abu Hurairah itu lazimnya seseorang kalau sudah masuk Islam dia harus mandi besar. Luar biasa. Ini saya sampai bergetar nih, bahwa Rasulullah tuh kalau berdoa tuh dengan segala kesungguhan. Ini kan datang sama Rasulullah Abu Hurairah. Abu Hurairah langsung meninggalkan Rasulullah, ingin menjumpai ibunya. Ketika tiba di rumahnya, sudah menjumpai ibunya masuk ke dalam. Itu dahsyatnya doa Rasulullah itu begitu. Dahsyat itu begitu. Maka ada ayat Al-Quran yang menjelas, ya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kalian tidak punya ilmu tentang sesuatu, jangan langsung bertanya kepada Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan di situ, fas'alu ahla zikri, datangi ahli zikir. Ahli zikir itu siapa? Mangga, menurut Bapak Ibu siapa yang Bapak Ibu percaya? Ada ustadznya, ada kiainya, ada ulamanya, yang ibu bapak ada merasa kedekatan hati dengan beliau. Ada masalah, datang kepadanya, mintai doanya. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu begitu. Bapak Ibu, perjumpaan dengan saya baru beberapa bulan ke belakang, belum ada 1 tahun. Mungkin ada ustadz, mungkin ada ustazah, mungkin ada ulama, mungkin ada kiai yang sudah jauh lebih lama muamalahnya, hubungan antara ibu bapak dengan beliau. Kalau ada masalah, datang kepadanya, mintai doanya. Nah, itu yang dimaksud dengan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Pak Reza, kalau ahli zikir loba masalah, kasaha mentan. Nah, jadi pertanyaannya sekarang begitu, Pak Reza, saya tuh sudah zikir, wirid A, wirid B, wirid C, berarti saya teh masuknya ahli zikir kan? Tapi masalah teh aya we gitu kan? Nah, sekarang saya kedah ngumaha kasaha. Nah, Bapak Ibu silakan buka surah Maryam, surah ke-19. Ayat 2. Ibu, Bapak, ini perhatikan adab ahli zikir ketika berdoa kepada Allah. Pak Reza, saya udah tahun ngawirid A, ngawirid B, ngawirid C gitu ya, tapi kok belum dikabul. Nah, ketika Bapak Ibu mengatakan kok belum dikabul, berarti Bapak Ibu harus memulainya dari nol lagi. Kenapa? Karena nggak yakin ke Allah. Gitu aya ngawirid teh, Bu. Amalan wirid teh gitu. Jadi kalau Ibu dapat ijazah untuk mengwirid satu kalimat, apapun kalimatnya, dari seorang ustadz, ulama, ustazah, atau kiai sekalipun, Bapak Ibu kata kiainya, mangga Pak Bu amalkan, gitu kan. Tapi di tengah jalan teh ada keraguan sedikit, udah Ibu teh harus mulainya dari nol lagi itu teh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu teh harus mulainya dari nol lagi. Kenapa demikian? Nabi SAW bersabda begini, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, serulah Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, sertai yakin bahwa apa yang diminta akan diijabah oleh Allah. Innallaha la yaqbalu bidu'ain ghafil, karena Allah sekali-kali sesungguhnya tiada akan pernah menerima orang yang meminta tapi ada ghafil, ada keraguan di dalam hatinya. Makanya tadi saya katakan kedah uwihan deui ka nol. Nah, sekarang kita belajar dari Nabi Zakaria.
Ya, kita belajar dari Nabi Zakaria. Ini wiridnya seperti apa, mintanya, doanya seperti apa sehingga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah dibuka, Bu? Pak? Ada ya? Surah Maryam surah 19, betul ya? Ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Saya minta Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu benar-benar punya hajat, tidak perlu diberitahukan kepada saya, beritahukan saja kepada Allah, gitu ya. Maksudnya hajatnya Bapak Ibu semua ini, permintaan Bapak Ibu semua ini sudah lama sekali, sampai detik ini belum diijabah oleh Allah. Belajar dari ayat-ayat yang akan kita kaji ini, ya, dan amalkan. Karena di sini Allah menjelaskan apa yang sedang kamu baca ini Muhammad, maksudnya kepada kita juga sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah salah satu bentuk rahmat, yakni bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hambanya, namanya Zakaria. Jadi dikisahkan Nabi Zakaria itu, kalau tidak salah, Bu, ini tadi saya mencatat, nama istrinya Nabi Zakaria itu Isya bin Fakuzza. Ketika melahirkan Yahya, istrinya Nabi Zakaria, kan putranya Yahya namanya, itu Nabi Zakaria usianya 120 tahun, istrinya 98 tahun. Coba berapa lama itu nggak doa apa, Bu? Nabi Zakaria pun termasuk salah satu di antara Nabi Rasul Allah yang ketika menikah pun usianya sudah cukup tua. Ada yang mengatakan usianya 50, ada yang mengatakan usianya 60. Kita ambil yang paling maksimal 60 tahun. Usia 120 tahun baru dikasih putra, Yahya namanya. Jadi ngadoana sabaralami 60 tahun. Tapi perhatikan cara berdoanya seperti apa. Perhatikan, Bu, di ayat 3-nya, Pak. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Jadi oktavnya, nadanya nggak pernah berubah, Bu. Khafi, lembut sekali. Kan kita tuh suka ada kakeselnya, ditinggikan. Cing atau ya Allah ijabah doa abi gitu kan. Pakai bahasa cing deh gitu kan. Ya Allah, eta teh oktavna rada naik. Baru begitu kan kata Allah, kamu udah kesal, udah kecewa, nggak sabar sama aku kata Allah. Nah, ini adab pertama dalam berdoa, Bu. Kalau ada yang merasa sampai hari ini hajatnya, permintaannya belum dikabul, ya awali dengan istighfar dulu. Ya Allah, mungkin dalam doa-doaku tuh ada rasa kecewa. Ya itu itu. Nah ini nih adabnya ini, Pak, Bu. Ya, nidaan khafiyya gitu kan. Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut sekali. Ibu, saya boleh minta contoh, Ibu kalau sedang berkata lembut seperti apa, Bu? Kepada anak, kepada suami atau bapak, kepada istri gitu ya, kepada siapapun, yang dimaksud dengan berkata lembut itu seperti apa? Lembut itu saya misalkan begini, Bu. Lembut itu meskipun Ibu berkata lirih, bahkan mungkin orang di sebelah Ibu tidak dengar, tapi ucapan Ibu masih bisa didengar oleh telinga sendiri. Itu yang dimaksud lembut itu begitu. Lembut itu begitu, Bu. Kalau Ibu berdoanya kencang sampai kedengaran kamar sebelah, berarti gogorowokan. Berteriak gitu. Ya. Kalau khafi itu cukup hanya telinga kita saja yang mendengar. Bahkan mungkin yang di sebelah kita ketika berdoa pun tidak mendengar apa doa kita, tapi Allah Maha mendengar. Ini adab pertama dalam berdoa nih. Lembut ya. Betul. Ya, saya tidak mau berdebat tentang fikih
zikir yang dikeraskan dengan zikir yang dilembutkan. Dulu Ustadz majelis zikirnya Ustadz Arifin Ilham tuh pernah beliau itu almarhum di debat dan yang lain sebagainya. Ya, saya tidak mau berdebat dengan masalah itu karena dalilnya juga ada masing-masing, Bu, gitu ya. Tapi yang ingin saya contohkan terkait Nabi Zakaria ini, karena memang hajat beliau ini lama, Bu. Jadi saya ingin beritahukan kepada ibu, Allah ingin beritahukan kepada ibu, siapa di antara kita yang selama ini punya hajat, sudah kita minta, bukan hanya berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun-tahun, tapi tidak kunjung, belum mendapat jawaban daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, satu hal mungkin yang harus dirubah dalam cara berdoanya itu adalah adabnya, yaitu dengan lembut, gitu ya, itu. Baik, di ayat berikutnya Pak Bu, qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya, ini ayat 4 ya. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah. Kalau sudah berbicara tulangku sudah lemah, biasanya anu karaos ti payun bagian mana, Bu? Iya, cangkai. Kalau ininya sudah terasa, pasti ini lutut sudah mulai terasa. Jadi Nabi Zakaria itu ketika berdoa ini tuh kondisi fisiknya begitu, Bu. Artinya dari sejak Nabi Zakaria jag-jag sampai Nabi Zakaria kondisi fisiknya seperti ini, adab doanya tetap khofiyah. Kebayang, Bu, stabil, istiqomah, ya, luar biasa. Ini Nabi Zakaria ini doanya seperti itu. Jadi kita tuh kalau sudah punya keinginan kepada Allah, jangan sedikit pun ya putus asa. Pak Reza, doa ini tuh dulu pernah saya panjatkan dulu sebelum saya menikah, sampai hari ini pun begitu. Itu jadi konsisten, tidak berubah gitu, itu begitu maksudnya. Nah, kemudian masih di ayat yang keempat, dan kepalaku sudah dipenuhi dengan uban. Biasanya, Bu, ini orang itu kalau ada kegelisahan di dalam hati, tapi kegelisahannya disandarkan kepada Allahus Somad, hanya kepada Allah, gelisah terus, tapi selalu yakin, itu biasanya lebih cepat berubannya, Bu. Lebih cepat berubannya. Jadi uban itu juga salah satu tanda bahwa seseorang itu memang resah. Ada sesuatu yang diresahkan dalam dirinya, tapi tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Ya, coba Bapak Ibu lihat itu, ya, para ahli zikir. Salah satu contoh ahli zikir yang beliau saya suka itu almarhum Mbah Maimun itu. Sampai nekuk-nekuk badannya, sampai putih-putih janggutnya, sampai putih-putih rambutnya, alisnya pun ikut putih. Justru, Bu, ahli zikir itu orang yang paling resah, Bu, sehingga dia memperbanyak zikirnya. Kenapa? Di situ ada khauf, ada rasa khawatir, takut dirinya nggak masuk surganya Allah. Tapi di sisi lain juga dia berharap dengan rahmat Allah supaya dimasukkan ke dalam surga. Ahli zikir tuh resahnya itu dia, Bu, nggak resah dengan rezeki, nggak resah dengan kehidupan ekonomi, tapi resah bagaimana kedudukannya di akhirat. Jadi tekun terus zikirnya seperti itu, ya, itu. Baik, masih di ayat yang keempat, dan aku belum pernah kecewa. Ini yang paling penting, Pak, Bu, di dalam ayat keempat ini. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Ya, tadi yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ya, kita jangan pernah kecewa terhadap apa yang Allah sudah takdirkan di dalam hidup kita. Karena sedikit saja ada ruang kekecewaan kepada Allah,
setan masuk, kemudian kita jadi putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah saya sampaikan di majelis ini, ya, sholat kita itu sahabat penanya adalah sabar. Sahabat penanya adalah sholat. Nah, dua hal ini jangan pernah terpisah, Bu. Jangan terpisah ini, sabar dengan sholat. Nah, kemudian di ayat yang kelimanya, wa inni khiftul mawaliya, baru disampaikan curahan isi hatinya, ya. Inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fa habli min ladunka waliya. Satu hal yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria, beliau tidak punya mawali, beliau itu tidak punya pewaris. Siapa yang akan mewarisiku ya Allah sepeninggalanku apabila aku telah wafat? Apa yang diwariskan oleh Nabi Zakaria? Bukan harta, tapi kesalehan. Kesalehan itu yang dimaksud. Min warai, dari belakangku, maksudnya adalah sepeninggalku. Wa kanat imraati aqira, adapun istriku mandul. Akhir itu artinya mandul, ya. Wahabli min ladunka waliya, ya Allah, karuniakan kepada hambamu ini dari sisimu. Waliya, seorang wali yang dimaksud adalah orang yang nantinya akan mewarisiku sebagai penggantiku. Nah, cukup sampai ayat ini, ayat kelima. Nanti kita bisa amalkan bersama-sama, Bapak Ibu semua. Saya yakin isi doa kita itu nggak ada yang salah, tapi mungkin cara menyampaikannya. Cara menyampaikannya. Coba Bapak Ibu atau Ibu minta kenaikan nafkah bulanan. Tapi oktavnya naik. Wah, ini teh ibu teh sebetulnya sudah menata bahasa gitu ya, dengan suara serendah mungkin di hadapan suami teh. Pak, ada waktu sebentar, mama ingin bicara ya. Oh ya mah, apa begini Pak, ini ada catatan keuangan keluarga kita. Oh, si suami itu udah mulai naik emosi. Ya, itu. Emang kurang ya mah? Wah, itu nada suami udah mulai naik. Ya iyalah Pak, kurang. Aduh, dah. Awas lah. Ya, api dibalas api, kehuruan akhirnya. Nah, jadi tetap dijaga. Ya, makanya salah satu adab ya istri yang solehah menjaga suaminya adalah selalu merendahkan suara di hadapan suaminya. Itu di antaranya. Baik, kembali ke hadisnya Bapak Ibu semua. Ya, nah, ya, mangga. Sep, ya. Betul. Betul. Rasulullah itu kan kalau zikir istighfar, kan Rasulullah itu pernah bersumpah di hadapan Abu Dzar, ya Abu Dzar, wallahi la astaghfirullahal azim wa atubu ilaih fil yaum aksar min sab'ina marrah. Kata Rasulullah, beliau bersumpah, Rasul itu, wahai Abu Dzar, saya bersumpah, saya senantiasa dalam satu hari istighfar, memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah sebanyak 70 kali. Tidak pernah kurang dari 70 kali. Jadi batas minimal wiridnya Rasulullah kalau istighfar itu 70 kali, Bu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Tapi dalam riwayat yang lain 100 kali. Dan tidak pernah lebih daripada itu. Tapi Ibu tahu nggak Abu Hurairah berapa istighfarnya sehari? 1000. Sekarang tanya sama kita, berapa kita? Kalau ibu bertanya Pak Reza atau bapak bertanya Pak Reza, kenapa Abu Hurairah sampai 1000? Bukan karena hanya ada dosa, bukan, tapi Abu Hurairah paham betul manfaatnya. Orang kalau sudah tahu manfaat, dia akan menambah, Bu, bukannya mengurangi. Minimal dia mempertahankan. Itu.
kadang-kadang orang itu zikirnya jadi berkurang jumlahnya karena mungkin ada sedikit keraguan, kecewa, resah kepada Allah. Itu ijabah capek-capek cenah wirid itu 1000 kali tadi ijabah, kurangan jadi 10. Tah, itu mah pengalaman pribadi, Bu. Dan saya juga manusia sama. Saya tuh tiap hari buka-buka Instagram tuh, saya gabung Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha juga, Mbah Maimun juga ada wirid A, wirid B. Saya amal itu, minta semua itu. Maklum manusia itu kan banyak kebutuhan. Ya tapi kita nggak salah, toh kita mintanya sama Allah yang maha kaya gitu. Cuma mungkin caranya kita ini ada yang salah gitu, ada yang salah. Nah itu begitu Pak Bu. Baik, kita lihat. Ya Ibu mangga. Saya jawab begini. Saya punya kakek, tapi bukan dari garis keluarga besar di Ciamis, tapi ya masih ada baraya lah. Namanya Aki Badri. Konon katanya menurut keluarga besar beliau itu Aki Badri itu rumahnya di Jatayu, Bu, di Jalan Supadio. Beliau itu dulunya katanya yang punya tanah yang sekarang jadi landasan Husein. Jadi di keluarga besar kami itu Aki Badri itu terkenal landlord, tuan tanah. Jadi kerjaannya tiap hari dari pagi sampai ke asar itu ngumpulin daun-daun yang jatuh, Bu. Ya, disapu, dikumpulkan. Nanti kalau sudah mau menjelang, kalau sudah habis sholat asar dibakar. Nanti hasil bakarnya itu ada galian tanah dimasukkan ke situ. Sambil wirid astagfirullah, astagfirullah. Itu kekayaannya nggak habis 7 keturunan, Bu. Jadi saya jawab dengan itu, Bu, mangga silahkan. Rasulullah pun kalau lagi naik unta berkendara sedang safar bepergian nggak kering, Bu, lisan beliau tuh ya zikir. Ya, kecuali di tempat-tempat yang kotor gitu. Bu, kalau masuk toilet baca doanya apa? Nah, saya tanya sama Bapak sama Ibu, itu diucapkannya kapan? Di luar, bukan ketika di dalam. Setelah selesai, doanya bagaimana? Kapan diucapkannya? Ketika di luar, artinya bukan di dalam. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam adab-adab doa juga. Boleh Ibu, mangga silahkan, gak apa-apa, silahkan. Nah, saya tambahkan satu, boleh saya menambahkan, Bu? Dan Ibu minta kepada Allah ketika Ibu melakukan aktivitas, di sisi lain Ibu sambil berzikir, minta sama Allah, ya Allah, kelak wafatkan aku dalam kondisi seperti ini. Artinya diwafatkan ke dalam kondisi sedang berzikir. Tambahkan itu ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu punya amalan baik, punya amalan soleh, sekecil apapun jangan lupa, Bu, ya. Penutup doanya, ya Allah, Allah mahtim husnal khatimah, ya Allah, tolong sempurnakan keadaanku ketika meninggal dalam keadaan seperti ini, yaitu ketika mengingat kepadamu. Itu minta selalu kepada Allah. Bangga, silahkan. Nah, tapi saya tadi izin menambahkan, mintakan sekaligus kepada Allah diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Kan kata Rasulullah, ahabbul a'mal illallah dawamuha wa in qallat. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang kontinu, yang istiqomah, yang konsisten, wa in qallat, meskipun sedikit. Itu yang disukai. Ya. Ya, Bapak Ibu punya al-ma'surat? Punya. Apa artinya ma'surat itu? Ma'surat itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya ma'sur, atau bentuk mufradnya ma'sur. Ma'sur itu artinya adalah ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang dikumpulkan oleh beliau Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna.
jadi wiridnya beliau selama di penjara pada masa pemerintahan ya Presiden Mesir yang lalim ketika itu, gitu kan. Kenapa disebutnya dengan al-ma'surat? Karena zikir itu bersumberkan dari Al-Quran dan hadis Nabi. Artinya kalau Bapak Ibu berzikir, ada zikir atau wirid yang ghairu ma'sur. Artinya zikir itu tidak pernah diamalkan oleh Rasul, tidak pernah diamalkan, dan tidak ada contohnya di dalam Al-Quran. Berarti ghairu ma'sur, artinya sumbernya bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Nah itulah yang sering kami sebutkan. Kalau ada yang bertanya, Pak Reza boleh nggak wirid ini, zikir ini? Boleh saya lihat Pak, Bu, kalimatnya seperti apa? Oh, ini Bapak Ibu dapatnya dari siapa? Dari ustadz kami. Ustadznya dapat dari siapa? Dari mbahnya, dari kiainya, dari mbah yai. Mbah yai dapat dari siapa? Sendirinya. Nah, berarti ghairu ma'sur, tidak ada sumbernya dari Al-Quran ataupun dari hadis. Bertanya lagi, kira-kira kalau saya zikir wirid pakai itu dikabul enggak? Saya tanya, beliau yang menyampaikan doa ini menurut Bapak, menurut kesaksian Bapak Ibu, kehidupannya bagaimana? Kehidupannya lancar, bahagia. Mangga silahkan, tetapi doanya, wiridnya bersandarnya kepada beliau. Tapi kalau kita berdoa dengan apa yang dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran, dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi di dalam sunnah ataupun hadisnya, tidak pernah tertolak. Karena kenapa? Sandarannya itu yang paling utama Bapak Ibu semua. Kan banyak ya di media sosial zikirnya Ustadz A, mangga silahkan. Mangga silahkan Bapak Ibu semua. Cuma kalau saya cara melihatnya, saya juga beramal dengan amal Ustadz A, dengan amalnya Ustadz B. Artinya saya bersandar kepada amalannya, amalan orang-orang soleh. Nggak apa-apa, mereka beliau-beliau ini hamba-hamba Allah juga semuanya, gitu. Ya mangga silahkan Bapak Ibu semua. Ya kalau Bapak Ibu ada sedikit keraguan, ya, jangan pernah ragu sedikit pun andai kata zikir wirid itu sumbernya dari Al-Quran dan daripada Rasulullah, termasuk para sahabat dan para tabi'in. Itu yang dimaksud ma'surat itu, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini boleh nggak Pak Reza istighfar 1000 kali? Itu ma'sur tidak? Ada sumbernya nggak? Ada. Ternyata Abu Hurairah tuh begitu beliau. Berarti bayangkan saja sama Ibu Abu Hurairah itu pahala terbesarnya apa, Bu? Surga. Masa ada ahli surga doanya ditolak sama Allah? Nggak ada. Artinya kalau ibu berdoa dengan doanya ahli surga dan sudah dijamin melalui lisan Nabi surganya pasti, nggak akan tertolak doanya. Itu maksudnya. Pak Reza, mulai nanti malam saya mau zikir coba 1000 kali. Saya hanya memberi masukan begini, coba dulu dari yang levelnya sedikit dulu, ulah ujuk-ujuk 1000. Kalau Bapak Ibu kondisinya sehat, kemungkinan husnuzon saya pasti bisa. Tapi kalau ibu sudah jadi kakek, sudah jadi nenek, apalagi kakek nenek kemarin baru punya incu, kabagian ngagendong bayi tengah malam, udah pasti tunduh, Bu, 1000 kali teh. Ujung-ujung ngagejelik, Bu, nu tadina 1000 teh jadi 6.000, 100 jadi 600 gitu ya. Nah makanya kan dibantu tuh ada alat zikir tuh yang digital tuh, Bu ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Betul. Betul. Nah, betul, Bu. Jadi kalau berdoa itu bukan hanya sikap kita dengan Allah ya, Bu ya. Allah juga ikut perhatikan sikap kita dengan manusia. Kan kata Rasulullah itu gak akan pernah diijabah doa seorang hamba yang datang kepada Tuhannya
makannya dari sumber yang tidak halal, pakaiannya dari sumber yang tidak halal, dan disertai dengan akhlak yang buruk, nggak akan diijabah sama Allah. Nggak akan diijabah sama Allah, Bu. Ya, jadi makanya tegas Rasulullah, ad-du'a mukhul ibadah. Jadi doa itu ibadah, dan ibadah yang paling puncak itu ya doa. Doa itu menunjukkan kalau kita itu betul-betul pasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya serahkan sama Allah gitu ya. Boleh dilanjut Bapak Ibu, hadisnya belum selesai. Baik, kita lanjut lagi. Nah, dari hadis ini kita belajar baik dari Nabi Zakaria dan para nabi dan rasul Allah yang lainnya. Abu Hurairah itu bukan tidak mendoakan ibunya, bukan tidak mengusahakan keislaman untuk ibunya, selalu berusaha, termasuk diantaranya memohon doa kepada Rasulullah. Dan yang perlu diperhatikan, ya, doanya Abu Hurairah pun sama seperti halnya doa Nabi Zakaria. Artinya ketika mengajak ibunya, ketika mendoakan ibunya gitu ya, tidak kasar, tidak keras, tetaplah lembut kepada ibunya. Itu begitu. Ini Abu Hurairah tuh begitu, levelnya, oktavnya nggak sedikit pun berkurang, meskipun ibunya dahulu belum jadi kasih sayangnya tidak berkurang sedikit pun gitu kan, doanya tidak pernah berkurang sedikit pun. Oh, jadi Pak Reza, doanya Abu Hurairah nggak diijabah ya, karena yang diijabah adalah doanya Rasulullah. Doa itu Bapak Ibu semua akumulasi. Doa itu akumulasi. Ibarat hidup kita itu kayak kepingan puzzle, Bu. Ibu teh, Bapak, Ibu sudah berdoa 10 tahun, doanya nggak ada yang berubah, suaranya pun tidak ada yang berubah. Suatu ketika Ibu teh atau Bapak berhadapan dengan seorang hamba Allah, dilihat wajahnya teduh gitu, sama Ibu didatangin, Ustadz mohon maaf, boleh berdoa untuk saya? Ini saya punya hajat begini. Doa Ustadz itu, Bu, itu ibarat kepingan puzzle, penyempurna. Masuk doa itu, klik, selesai sudah semua. Jadi jangan pernah meragukan doa kita, Bu. Kalau sampai detik ini mungkin belum diijabah oleh Allah, terus pelihara keyakinan kepada Allah sebagaimana tadi doa Nabi Zakaria. Bapak Ibu berjumpa dengan siapapun, lihat orang ini baik, ibadahnya bagus, imannya bagus, minta doa. Mungkin doa beliau itu pelengkap. Ibu doanya 99%, tapi tanpa 1% kan nggak akan menjadi sempurna doanya. Nah, jadi Pak Reza, doa si Ustadz itu mah si Gana mah tadi kabul kok Allah. Enggak, Bu, akumulasi. Bapak Ibu tirakat ke Ustadz A, tirakat ke Cirebon, tirakat ke Kudus. Wah, ke mana itu minta doa. Nah, ternyata ketika datang ke Cianjur Selatan gitu ya, ada seorang ustadz, besoknya langsung diijabah oleh Allah. Wah, Pak Reza mati doa si ustadz eta. Padahal enggak, akumulasi itu. Ya doa bapak, ya doa ibu, ya doa keluarga ibu, ya doa ustadz A, B, C, dan yang semua. Itu akumulasi semuanya gitu ya. Baik, dilanjut Pak, Bu. Ini aslamtu, ya, kata ibunya ketika membuka pintu, ya, wahai Abu Hurairah putraku, aku telah berislam. Fa akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai lama, Bu. Saking gembira, saking senangnya Abu Hurairah, langsung beliau itu datang kepada Rasulullah untuk memberi kabar keislaman ibunya. Fakultu ud'ullaha li wali ummi. Ketika datang kepada Rasulullah mengabarkan berita keislaman ibunya, kemudian Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, minta doa lagi sama Rasulullah, ud'ullaha li wali ummati.
ya, ud'ullaha ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, li untukku, wali ummi dan untuk ibuku. Faqala, maka Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma ya Allah, abduka Abu Hurairah wa ummuhu, ya Allah, hambamu Abu Hurairah namanya, ya, beserta ibunya. Apa doa Rasulullah? Ahibbahuma ilan nas, ya Allah, semoga Abu Hurairah beserta ibunya dicintai oleh banyak manusia. Terbukti hingga wafat keduanya, Abu Hurairah beserta ibunya senantiasa mendapat perhatian dan cinta daripada orang-orang banyak, baik golongan Islam ataupun Nasrani ataupun orang-orang Yahudi. Persis Abu Hurairah itu, Bu, seperti Rasulullah. Disukai Rasulullah itu orang Majusi, disukai juga oleh orang Yahudi, disukai juga oleh orang-orang Nasrani, terlebih lagi oleh golongan sahabat yang Muslim. Itu saja yang bisa dikaji. Kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, mangga Bapak Ibu semua. Satu hadis kita bahas di hari ini. Mangga Bapak Ibu semua kalau ada hal yang mau disampaikan. Ya, mangga Pak. Setelah bulan Safar, bulan apa, Bu? Rabiul Awal. Dulu saya nikah kepada istri saya itu di bulan Rabiul Awal. Saya meminang istri saya di bulan Safar. Saya punya ayah mertua Nahdiyin, Bu, Nadatul Ulama. Dulu pesantrennya di pesantren almarhum Mbah Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang. Selesai saya khitbah, saya dikasih wirid sama calon ayah mertua ketika itu. Wiridnya begini, Allahumma fa'annal bala'al mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Wirid itu artinya begini, ya Allah, lindungi kami dari bala'il mubram. Bala'il mubram nanti Bapak Ibu bisa lihat di Google, ada pengertiannya apa. Jadi bala'il mubram itu bala yang lebih besar. Jadi inti daripada wirid itu, kalaupun harus tertimpa dengan suatu keburukan, mohon diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Saya tanya sama ayah mertua, Pap, ini sanad doanya gimana? Ini sanad doanya sampai kepada almarhum Mbah Asy'ari, katanya, kakeknya Gus Dur. Oh, sampai kepada Rasulullah tidak. Tapi kisahnya daripada wirid ini terinspirasi daripada salah seorang, bukan salah seorang, saya lupa itu Rasulullah apa sahabat, saya lupa. Ada peristiwa di mana sahabat, kalau tidak salah, entah Abu Bakar, entah Umar, saya lupa, itu sedang berjalan di antara dua tebing, Bu, Pak. Dan kemudian ada orang munafik, ada orang kafir bermaksud jahat kepada beliau dengan cara, ya, melempar batu besar dari ketinggian. Dan benar itu terjadi. Batu itu akhirnya jatuh dari ketinggian, tapi menimpa sahabat hanya berupa debunya saja. Karena menurut kesaksian, batu itu diremas hancur oleh tangannya malaikat Jibril alaihissalam. Dalam satu riwayat dijelaskan itu terjadinya di bulan Safar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari itu ngawirid Allahumma dfa'anna bala'al mubram innaka ala kulli syai'in qadir itu terinspirasi dari peristiwa itu. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya sama saya, Pak Reza, eta aya teu hadisna? Saya jawab tegas, teu aya. Teu aya. Berarti doa ini, wirid ini ghairu ma'sur.
tapi tetap saya amalkan. Tapi sumbernya kepada beliau, kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, sekarang kembali kepada Rebo Wakasan, bahwasanya di bulan Safar itu banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, persis apa yang Bapak sampaikan, ayah mertua saya percaya kepada bahwa berdasarkan riwayat dari Mbah Hasyim Asy'ari itu, memang di bulan Safar itu banyak ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, termasuk tadi yang dicontohkan, yang diujikan oleh Allah kepada salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Nah, yang ingin saya sampaikan, Pak, Bu, bahwa tidak ada di dalam Islam itu yang disebut dengan hari baik, tidak ada juga yang disebut dengan hari buruk. Kalau hari saja tidak ada, apalagi bulan, apalagi tahun. Semua hari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Maka cara memahami hadis ataupun kisah ataupun cerita adanya Rebo Wakasan itu jangan dipelintir. Yang dimaksud jangan dipelintir itu dikhususkan waktunya. Ya, jangan dikhususkan waktunya. Nah, justru ini jadi tugas buat Bapak Ibu semua. Nanti tolong ditelusuri kembali. Betul enggak yang dimaksud dengan Rebo Wakasan itu, peristiwanya apa yang melatar belakangi? Jangan langsung dihukumi ini bid'ah, ini sesat. Kalau saya, Bu, kalau ada hal-hal baru, hal pertama yang saya lakukan, saya itu cari dulu sumbernya. Ini dari mana nih sumbernya ini? Seperti budaya tahlil, saya cari dulu ini sumbernya dari mana. Apakah di Arab ada, atau minimal negara tetangga lah, di Brunei ada enggak, di Malaysia ayah ente gitu kan. Saya cari dulu tuh, kok hanya di Indonesia ya adanya. Oke. Tapi saya tidak berhenti di situ, saya cari lagi informasinya. Ini dari mana ya, awalnya dari mana? Bu, di satu masjid, saya lupa ya, Ibu nanti carinya kalau di YouTube, Ustadz Salim Ahmad Fillah, ada Ustadz Salim Fillah. Jadi di satu desa, di desanya Ustadz Salim beliau itu, di situ tuh ada zikir, ada wirid, terutama ba'da maghrib dan ba'da isya. Isi wirid atau zikirnya itu adalah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya, wasallim ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Bakrin, Umar, Utsman wa Ali. Nah, Ustadz Salim menjelaskan itu dibid'ahkan oleh golongan salafi. Itu ayat contohna. Padahal setelah ditelusuri, zikir itu adalah untuk menolak orang-orang Syiah yang benci kepada Abu Bakar dan Umar. Jadi ketika disebut dalam zikir itu wasallim ala Abi Bakrin wa Umar, harapannya orang-orang Syiah yang gabung sama mereka hatinya kepanasan. Nah, disebat cenah nami Abu Bakar dan Umar. Kan bagi orang Syiah Abu Bakar dan Umar itu saumani, berhalanya. Ya, orang-orang berhalanya orang-orang kafir katanya itu disebutnya. Nah, alhamdulillah nyambung sama Pak Subur ya, betul ya Pak ya riwayatnya. Ya. Ya. Nah, itu jadi Bu, Pak, kita masih punya PR banyak. Makanya kata ulama-ulama kita, an-nasu ada umajahilu. Kadang-kadang kita teh ngewa, suka nggak suka benci kepada orang yang beda sama kita. Makanya kata ulama kita pesannya cuma satu, utlubil ilma aja, udah tolabul ilmi.
Ya, raih, gali ilmu sebanyak mungkin sehingga kamu nggak mudah, nggak dikit-dikit bid'ah, nggak dikit-dikit kafir, nggak dikit-dikit sesat dan yang lain sebagainya. Jadi indah Bu, indah kalau kita itu punya banyak ilmu. Jadi kalau kita banyak ilmu, lihat perbedaan tuh enak, tenang Bu, tenang. Tapi kita akan resah. Ya kalau memang sesuatu itu menyesatkan, memang nggak sesuai dengan Islam, itu pasti resah hati kita juga Bu, beda Bu. Tapi kalau kita banyak ilmu tuh jadi tenang. Oh iya ya, kenapa dia begitu, dia begini dan yang lain sebagainya gitu. Ya. Saya baca dari referensinya kenapa gitu kan. Ternyata dulunya yang kerap dikeraskan itu berasal dari Indonesia. Itu kan berbatasan dengan orang Romawi. Jadi ketika itu kita dengan berdiri keras menggetarkan musuh gitu kan. Jadi memang itu seperti itu. Yang lebih itu kan yang di Madinah, maka saat itu jauh dari musuh. Sementara orang-orang Muslim di negeri Syam itu bersadaran dengan orang Romawi, orang Persia. Jadi dengan seperti itu menumbuhkan semangat kita untuk melawan dan juga menunjukkan semangat musuh karena mendengar zikir seperti itu. Jadi ternyata dari ulama dari itu negeri. Betul. Ya, terima kasih Pak Subur. Jadi Pak Subur menambahkan literasi ini Bu. Pak, jadi kita dapat ilmu hari ini gitu bahwa salah satu yang melatar belakangi kenapa zikir itu dijaharkan. Saya tidak menerjemahkan jahar itu dikeraskan ya Bu ya, tapi jahar aja. Karena kadang bahasa jahar itu kalau sudah diterjemah jadi beda. Konotasinya kadang positif, kadang jadi negatif. Saya sebut saja dijaharkan gitu kan. Kalau dijaharkan nah ternyata begitu, ternyata ya. Nah, makanya tadi saya sampaikan ya, kita ini hamba Allah yang lemah, masih banyak kekurangan. Makanya alhamdulillah yang datang ke majelis ini bukan berarti berilmu ya Pak Bu. Kita ini haus ilmu. Kata Gus Baha begini Bu, kata Gus Baha. Orang yang sedang menuntut ilmu itu dijamin surga katanya. Itu kata Gus Baha. Jadi Gus Baha itu pernah didebat oleh muridnya. Oh, berarti sampean enggak dijamin surga. Kenapa? Karena sampean kan menyampaikan ilmu, tidak sedang menuntut ilmu katanya. Nah, kami ini murid-muridnya sampean katanya, sedang tolabul ilmi, para santri itu sedang tolabul ilmi, maka yang dapat surga itu kami katanya. Oh, kalau begitu mulai besok kamu yang duduk di atas, saya yang di bawah katanya. Tuh Bu, orang berilmu mah gitu, rebutan ke surga teh, nggak mau, akhirnya duduk di atas teh Bu. Ya udah, akhirnya yang membacakan hadis gantian di antara santrinya. Gus Bahanya di mana? Ya duduk dengerin santrinya supaya dapat surga. Tuh sampai sebegitunya. Jadi Rabu depan Bapak Ibu yang duduk di sini ya. Ya. Baik, cukup ya Bapak Ibu semua. Kita istirahat menjelang zuhur. Ini ada waktu kurang lebih 20 menit lagi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada khilaf dan kekurangan. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita akhiri dengan doa. Allahumma inna nashiduka bi annaka antallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghaffar ya Razzaq, ya Azizu ya Karim. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.